selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Puji Tuhan, hari ini kabarnya semua luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, terlebih dahulu Ibu Guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru Wanti dan ditemani oleh Bunda Mei yang akan bercerita pada hari ini. Dan tak lupa ada Kakak Sean yang akan mengiring musik pada hari ini. Tanpa terasa kita akan merayakan hari Natal lagi, tinggal 5 hari lagi. Semua anak-anak di rumah sukacita, semua bangkit berdiri untuk menyambut hari Natal. Ayo kita berdiri dan kita menyanyi, oh sukacitaku. Ayo semua nyanyi dengan gembira ya. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ia tetap berdiri, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada untuk ibadah saat ini. Salam bagimu juga. Amin. Ya, silakan duduk semua. Nah, tadi Ibu Guru Wanti bilang 5 hari lagi kita akan merayakan hari Natal. Senang sekali. Natal kita kan memperingati ulang tahun kelahirannya Tuhan Yesus. Apa Nana tahu selama tahun 2020 ini kita mengalami banyak sekali, ada yang gembira, ada yang sedih, ada yang biasa-biasa saja. Apalagi kita mau Natal tapi kita tidak bisa kumpul bersama dengan teman-teman untuk merayakan Natal. Ada yang tahu kenapa? Karena pandemik, Bunda. Apa itu pandemik? Yang virus corona itu. Iya, ada yang datang, yang mengunjungi kita yaitu virus corona, tapi anak-anak semua tidak boleh takut, harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan selalu tetap ada untuk menjaga kita, menjaga anak-anak di rumah, menjaga mama papanya, menjaga kita semua sehingga kita bisa selamat dan tetap percaya bahwa dimanapun kita, apapun keadaan kita, ada selalu Tuhan Yesus yang menjaga dan menemani kita. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya karena Dia sendiri berjanji, Yesus berjanji Dia akan selalu menemani kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Seperti lagunya Tuhan sudah berjanji. Silakan Kak Sean, kita nyanyi sama-sama ya.
kesalahan, kita sering menyakiti hati orang tua kita di rumah, tidak mau membantu mama kita dan papa kita di rumah. Sebelum kita mengakui kesalahan kita, mari anak-anakku kita berdoa, semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau datang untuk mengakui dosa kami. Engkau tahu Tuhan, kami sering melakukan kesalahan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami sering menyakiti hati mama papa di rumah, menyakiti hati teman kami, menyakiti hati sesama kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mengampuni akan kesalahan kami. Ini doa anak-Mu Tuhan, amin. Amin. Ya, kita masuk dalam berita anugerah dan kita buka Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mungkin anak-anak yang belum bisa membaca bisa dibantu oleh mama dan papanya di rumah. Sudah dapat semua? Kita membaca Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita. Persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diberikan ke ibu guru yang ada di masing-masing tempat kebaktian kita. Dan kita baca nats persembahan yang terambil dari Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Ya, kita angkat pujian, menyanyi dari pulau dan benua. Ya, kita menyanyi ya untuk mengiringi persembahan kita dari pulau dan benua. Persembahan dan doa cerita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Pada hari ini kami telah membawakan tanda ungkapan syukur kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berkenan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertainya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bunda Mei yang akan bercerita pada hari ini. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu. Amin. Amin. Makasih Ibu Guru Wanti. Ya, sekarang Bunda mau cerita. Tadi awal ibadah kita, Ibu Guru Wanti, kan tidak lama lagi kita kan merayakan hari Natal. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Berarti sekarang Bunda juga akan bercerita tentang kegiatan yang berhubungan dengan kelahiran. Siapa yang kuat jalan kaki di sini jauh sekali? Kakak Bu Guru Wanti pernah jalan kaki yang jauh? Pernah Bunda.
Capek atau tidak? Lumayan capek. Lumayan capek. Sampai di tujuan jalan kakinya tuh setengah jalan saja baru naik kendaraan yang lain lagi. Sampai di tujuan, Sampai Bunda. tujuan. Kuat Kakak Wanti, jago. Itu karena Kakak Wanti yang kuat kakinya tuh ada yang beri kekuatan sama Wanti. Itu semua karena anugerah Tuhan yang berikan kekuatan kepada saya. Iya, sama cerita Bunda kali ini tentang ada sepasang suami istri. Ada istrinya dan ada suaminya. Mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Tapi istrinya sedang hamil. Hamil yang besar dan sudah mulai dekat waktunya untuk melahirkan anaknya yang pertama, anaknya yang sulung. Dia tidak mau ikut sama suaminya tetapi juga harus tetap ikut sama suaminya. Karena suaminya itu harus pergi ke kota tempat di mana dia lahir. Karena ada perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus yang memerintahkan kepada semua orang yang ada dalam kekuasaannya yang dia perintah untuk kembali ke kota di mana mereka lahir. Tujuannya apa? Untuk mendaftarkan mereka dalam suatu buku sehingga Kaisar bisa tahu berapa banyak orang yang ada dalam pemerintahannya. Pengumuman. Suara apa itu? Pengumuman. Kepada semua orang yang berada dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi harus kembali ke tempat dia lahir untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya. Tidak ada yang terkecuali, semua harus kembali untuk mendaftarkan dirinya. Ternyata ada pengumuman di pasar, di tempat-tempat ramai, semua mendengarkan dan masing-masing tempat dia tinggal kembali ke daerah di mana dia dilahirkan. Sama seperti suami istri tadi, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Mereka berangkat Galilea, yaitu dari Nazaret, melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju ke Yehuda, yaitu Betlehem. Dalam keadaan yang perutnya semakin besar, lagi mau melahirkan, Bapak Yusuf, Ibu Maria bersama dengan orang-orang lain, mereka melakukan perjalanan yang cukup sangat jauh ke tempat kelahiran Yusuf, yaitu di Yudea. Mereka sampai di Betlehem. Tapi apa yang terjadi? Ibu Maria kesakitan. Pak, perutku sakit sekali. Kayaknya saya sudah mau melahirkan. Pak Yusuf kasihan sekali melihat istrinya yang sudah kesakitan. Pak Yusuf pergi ke penginapan, mencoba untuk mencari apakah ada kamar yang kosong. Tok. Istriku mau melahirkan, kami butuh tempat untuk menginap. Tidak ada kamar yang kosong, semua kamar di penginapanku sudah penuh. Lagi ke tempat yang lain. Sama, semua kamar penuh karena banyak sekali orang yang datang dari kampung masing-masing kembali ke Betlehem. Harus sudah semakin malam, Ibu Maria semakin sakit perutnya dan akan melahirkan. Mereka melihat ada kandang domba yang kosong. Mereka ke sana untuk beristirahat sambil menunggu besok ada kandang kosong supaya Ibu Maria dapat melahirkan. Ternyata malam itu juga Ibu Maria melahirkan di kandang domba itu, tempat binatang domba biasa berkumpul beristirahat. Di situ di kandang domba itu Ibu Maria melahirkan anaknya yang sulung, anak yang pertama, anak laki-laki, anak yang lucu, anak yang diberkati Tuhan, dan mereka memberi nama, ada yang tahu? Iya, namanya Yesus. Yesus lahir di kandang domba, di kandang yang hina, dan diletakkan di tempat palungan, yaitu tempat makanan domba. Tuhan Yesus lahir dari ibu yang dengan susah payah melakukan perjalanan jauh sampai ke Betlehem mengikuti suaminya. Dia tidak mengeluh, Ibu Maria tidak mengeluh karena dia yakin akan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dari awal Ibu Maria sudah diberitahukan bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Ada yang masih ingat siapa tadi namanya?
Yes, iya, pintar. Yesus lahir di mana tadi? Dia lahir di mana? Di kandang domba di kota Betlehem. Iya, itu cerita Bunda hari ini yang terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Bahan ceritanya tadi Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat? Bisa dibantu Mama Papa untuk buka Alkitabnya. Kita baca ya, karena ayatnya cuma sedikit kok, cuma 7 ayat, pendek sekali ceritanya. Untuk bacaan kali ini, Bunda baca ya, kita baca saja semua ya, karena sedikit kok. Kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 1 sampai 7 di bawah judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, cerita kita kali ini terambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7, bercerita tentang Yesus lahir. Amin. Nah, Yesus adalah anak yang dijanjikan oleh Allah dengan perantaraan Maria, dilahirkan untuk kita, untuk menebus dosa kita manusia. Kita menyanyi anak yang dijanji, anak yang ditunggu. Ayo berdiri yuk, ada gerakannya. Silakan. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk keadaan kita saat ini. Kita akan berdoa untuk seluruh yang terjadi saat ini di bumi kita ini, supaya virus corona itu cepat pergi ya. Kita minta kepada Tuhan. Kita berdoa dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sampai saat ini kami dapat merasakan betapa Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami dan menjaga kami. Kami telah mendengarkan cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang hari ini Tuhan kami senantiasa bersuka cita bersama akan cerita tersebut, sehingga kami dapat lebih paham lagi betapa Tuhan sangat menyayangi kami, betapa Tuhan lahir ke dunia ini untuk semua manusia. Tuhan lahir bukan dalam kemewahan Tuhan, sehingga dapat mengingatkan kami betapa Tuhan menyayangi semua manusia yang ada di dunia ini, baik itu yang miskin, yang kaya. Tuhan senantiasa Tuhan hadir untuk kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, mama papa kami yang juga senantiasa menyayangi kami, melindungi dan senantiasa sabar mengasihi kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada orang tua kami Tuhan, memberkati mereka senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan kami saat ini dalam masa liburan kami Tuhan, liburan Natal. Kiranya Tuhan senantiasa
juga menjaga kami, memberikan kesehatan kami, apapun yang kami lakukan dalam permainan kami, dalam mengisi liburan ini Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kondisi saat ini Tuhan, kondisi negara kami, bahkan kondisi seluruh dunia ini Tuhan, di mana sampai saat ini kami masih dalam melakukan segala kegiatan kami di rumah Tuhan. Kiranya virus ini Tuhan dapat segera berlalu sehingga kami dapat kembali dapat beraktivitas seperti semula, dapat berkumpul bersama, bersekolah minggu bersama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Kau mempersiapkan diri kami untuk ibadah selanjutnya dalam perayaan Natal kami tanggal 25 nanti Tuhan. Kiranya sukacita Natal senantiasa hadir bersama kami. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa bersama dengan mereka, memberikan kesehatan, sukacita kepada mereka. Kepada kakak-kakak multimedia Tuhan, kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa menjaga, memberkati mereka, memberi kesehatan kepada mereka dalam mengembangkan talenta Tuhan. Segala sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, terima doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk ke petunjuk hidup baru dan kita baca Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semua anak-anak di rumah tetap suka cita untuk menyambut hari Natal. Ya, kita angkat pujiannya, theme songnya Natal Immanuel. Ayo, semua goyang yuk. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 2-3, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 2-3, isi berita akan lahirnya Immanuel. Ayo, kita ulangi lagi ya. Yang kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita.
Iya, kita berdiri, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Iya, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. 5 hari lagi, jangan lupa kita tetap ibadah bersama di ibadah Natal bersama dengan teman-teman sekolah minggu yang lain. Tapi ingat tetap jaga kesehatan dengan memakai masker. kakak guruan tidak pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Iya, demikian sekolah minggu kita. Selamat Sampai hari Minggu. jumpa. Sampai tanggal 25 lagi kita bertemu. Shalom, dadah, Bye. bye.